Berasa berkaca pada diri sendiri lihat statement dari Sujiwo Tejo karena saya bertahun-tahun tidak beragama ya teman-teman. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. BTW saya berasal dari keluarga yang beda agama. Mama saya itu Muslim, bapak saya itu Buddha. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak kokohnya spiritual saya dari kecil. SD ke SMP saya Islam, SMP ke SMA saya Buddha. Tapi waktu kuliah, lulus kerja sehingga menikah saya tidak beragama. Tapi KTP Islam, jadi Islam KTP. Saya nikahnya juga prosesnya Islamik banget. Tapi saya belum sholat. Nggak ada yang bisa nyuruh saya sholat. Di tahun 2022 itu saya rasa sekali Tuhan itu menekan saya habis-habisan. Dari mulai awal tahun Januari, sepeda saya hilang. Yang notabene itu adalah kaki saya untuk bekerja hilang. Belum sampai situ Februari adik saya kecelakaan. Hampir meninggal. Lawannya juga meninggal. Di situ saya benar-benar diuji. Mental, uang, tenaga, pikiran, keluarga hancur. Berbulan-bulan ngurusin masalah tersebut akhirnya selesai. Rumah saya kemalingan. Sampai merembet saking putus asanya, ini hidup kok setiap bulan diuji begitu kan. Merembet ke sampai rumah tangga saya. Sampai pisah ranjang saya dan suami. Istilahnya udah di Islam udah cerai begitu ya, secara Islam. Sampai dibalikin saya ke orang tua saya. Tapi tiba-tiba aja saya itu pengen sholat malam waktu itu, bukan sholat 5 waktu. Saya kan lupa ya caranya sholat, jadi saya tuh sholat sambil baca di HP begitu. Cara sholat kan ada ya di aplikasi. Masih belum sholat 5 waktu, masih sholat malam seminggu full saya sholat malam. Akhirnya lambat laut itu dibukakan pencerahan, kedamaian oleh Tuhan. Nggak tahu juga itu gara-gara sholat apa memang bagaimana, tapi ya itu yang saya rasakan begitu. Sampai akhirnya saya diajari lagi sholat sama suami saya waktu itu, tapi belum sama-sama ya, masih kayak ya udahlah hidup sendiri-sendiri dulu begitu. Jadi saya waktu itu sholat, tapi saya pakai headset. Nah suami saya yang bacain itu, saya cuma diem aja. Sampai akhirnya saya belajar lagi, akhirnya saya sholat. Menengok ke belakang, saya merasa, oh gini ya cara mainnya Tuhan begitu. Adik saya sudah bisa kerja lagi meskipun matanya satu ya buta. Rumah tangga saya masih dikasih kesempatan lagi untuk diperbaiki sama Tuhan. Masalah saya juga sudah saya ikhlaskan. Jadi kayak kehidupan saya sekarang lebih fokus pada gimana cara mengikhlaskan, gimana cara mensyukuri apa yang ada saat ini begitu. Dan tidak ada keinginan untuk Tuhan saya mau ini dong, mau ini kayak gitu, enggak. Saya diangkat, masih diselamatkan dari cobaan tahun 2022 aja udah bersyukur. Tidak bunuh diri itu sudah, Tuhan ini keajaiban sekali begitu. Point of view-nya adalah ketika seseorang tidak atau belum dibukakan pintu hatinya, hati nurani, jiwa dan raganya, kita mau ngomongin berbusa pun tidak akan masuk di orang itu. Harus dengan cara Tuhan sendiri membukakannya. Baru dia sadar, baru dia menyembah. Di kasus saya pengen sholat waktu itu. Tapi entah di kasus teman-teman yang lain, semoga dipertemukan di momen-momen seperti itu. Karena menyenangkan sekali kalau kita memeluk suatu agama itu dengan keinginan kita sendiri. Tiba-tiba aja begitu loh. Bukan karena keturunan, bukan karena dipaksa oleh orang tua maybe, pasangan maybe, kayak gitu. Yang saya rasakan, saya tidak ada tekanan sama sekali. Jadi saya enjoy menjalaninya. Urusan saya sama Tuhan begitu pada intinya. Semangat ya teman-teman.